Dia pemimpin gereja, tapi tak berani mengawasi kerja rekannya. Aku takut disebut pemimpin baru yang ikut campur semua pekerjaan, tak punya pengetahuan diri. Dia melakukan sedikit kerja nyata, lalu akhirnya dipangkas, ditangani, dan diberhentikan dari jabatannya. Aku membenci diriku. Kenapa aku tak bisa terapkan kebenaran menjunjung pekerjaan gereja? Kenapa hidup berpedoman falsafah iblis? Penghakiman dan penyingkapan firman Tuhan memungkinkan dia tahu kekeliruan pandangannya. Saat dia menerapkan kebenaran dan bertindak sesuai prinsip, apa yang dia dapatkan? Dua tahun lalu, saat aku jadi pemimpin gereja, beberapa rekanku telah percaya Tuhan lebih lama dariku. Kupikir mereka lebih paham kebenaran dan lebih berpengalaman dariku. Jadi aku tak berani bertanya banyak tentang pekerjaan gereja. Aku takut disebut pemimpin baru yang ikut campur di semua pekerjaan, mencoba terlibat meski tak tahu apapun. Dalam hal terkait prinsip, aku takut mempertahankan pandangan dan pendapat. Takut orang lain menyebutku congkak dan tak tahu diri. Jadi selalu menahan diri dalam tugas. Saat berpikir begitu, kau merasa terkekang. Iya. Saat itu, kemajuan beberapa pekerjaan gereja lambat. Saudara-saudari bertugas tanpa paham prinsip. Kemajuan tertunda karena mereka sering terjebak hal sepele. Abigail sudah hampir 2 tahun menjadi pengawas, tapi masih tak paham pekerjaan itu, tak bisa pecahkan masalah nyata. Dia tak cocok jadi pemimpin. Karena Abigail membawahi Cindy, kulaporkan masalah ini ke Cindy dan menyarankan pencopotan Abigail. Tapi katanya, Abigail masih bisa bekerja sementara. Dia belum menemukan pengganti, jadi ingin mempertahankannya dulu. Saat mendengarnya, di benakku aku tak setuju. Abigail sudah hampir 2 tahun memimpin, tapi belum menyelesaikan masalah dasar. Itu memengaruhi pekerjaan. Kenapa mempertahankannya? Kita tahu dia tak cocok, jangan gunakan dia di sini. Dan bina orang yang berkualitas baik. Iya, itu sejalan dengan prinsip. Iya, Aku ingin bilang kepada Cindy, kita harus sesuai prinsip. Tapi kupikir, dia bilang belum menemukan pengganti yang cocok. Jika aku terus meminta Abigail dipindahkan, apa dia akan merasa aku kelewatan dan mengganggunya? Aku baru mulai bekerja di gereja. Jika kesanku buruk di mata Cindy, bagaimana kami bisa bermitra lagi? Lupakan saja, sebaiknya aku biarkan. Lalu kudapati Dena yang mengawasi pekerjaan video tak bekerja nyata. Proyek yang dia tangani sudah 3 bulan tak menghasilkan video sesuai standar. Dia tak tahu keadaan anggota kelompoknya atau masalah yang dihadapi dalam membuat video. Mereka juga sering harus mengerjakan ulang video yang menunda kemajuan. Aku membahas cara menangani ini dengan para rekanku. Menurut mereka, Dena punya kemanusiaan baik. Sudah lama memimpin pekerjaan video dan akrab dengan profesi itu. Jadi karena tak ada kandidat yang cocok, dia bisa tetap memimpin. Aku tak setuju. Kupikir dia tak bisa dipertahankan hanya karena kemanusiaannya baik dan akrab dengan profesi itu. Yang penting apa dia bekerja nyata dan memecahkan masalah nyata. Tapi Dena tak bisa memecahkan masalah pekerjaan video. Mempertahankannya bukan tindakan tepat, dia perlu diganti. kau mengatakan itu kepada rekanmu. Tidak, aku punya kecemasan.
Tanggung jawab utama Jenny adalah video. Mereka semua merasa Dana sesuai. Jika aku tak setuju, apa mereka akan berpikir aku terlalu mengatur? Sebelumnya aku ingin memindahkan Abigail, lalu mau memberhentikan Dana. Akankah mereka berpikir aku terlalu congkak? Ingin menggantikan siapapun yang kuanggap tak cocok tanpa memberi kesempatan bertobat dan aku tak punya perasaan. Jadi saat kata-kata itu ada di ujung lidahku, aku menelannya. Mencopot pengawas yang tak layak adalah tanggung jawab utama pemimpin. Tak bertanggung jawab dalam hal ini adalah pengabaian tugas serius. Benar. Saat itu, aku hanya memikirkan cara menjaga hubunganku dengan orang lain. Setelah sebulan lebih, Abigail dan Dana diberhentikan karena tak bekerja nyata. Di saat yang sama, para pemimpin atasku menyebutku pemimpin tak bertanggung jawab karena tak segera mengganti pemimpin yang tak layak yang menunda pekerjaan gereja. Mereka keras menanganiku karena tak bekerja nyata. Kata mereka, aku berpedoman falsafah iblis menjadi penyenang orang, tak menerapkan kebenaran dan tak menjunjung pekerjaan gereja. Mereka bilang aku tak cocok jadi pemimpin dan mencopotku. Pemangkasan dan penanganan itu terasa menyakitkan. Ternyata masalahku amat serius sampai aku pantas dicopot. Itu membuatku sedih. Kurasa aku hanya meninggalkan penyesalan dan utang budi pada Tuhan. Aku membenci diriku. Kenapa tak bisa menerapkan kebenaran dan menjunjung pekerjaan gereja? Kenapa selalu hidup mengacu falsafah iblis? Aku berdoa, meminta Tuhan membimbingku memahami masalahku. Di saat teduh, aku baca beberapa firman Tuhan. Watak apa itu jika orang tak bertanggung jawab dalam tugas, ceroboh dan asal-asalan melakukannya menjadi penyenang orang, tak bela kepentingan rumah Tuhan? Ini adalah kelicikan, watak iblis. Yang paling mencolok dalam falsafah untuk hidup manusia itu kelicikan. Orang berpikir jika tak licik mereka mudah menyinggung orang dan tak dapat lindungi diri. Mereka berpikir mereka harus cukup licik untuk tak sakiti atau menyinggung siapapun, sehingga membuat diri mereka aman, melindungi mata pencaharian mereka, dan punya pengaruh kuat di antara massa. Orang tak percaya hidup dengan falsafah iblis. Mereka menjadi penyenang orang dan tak menyinggung siapapun. Kau telah datang ke rumah Tuhan, membaca firman, dan mendengarkan khotbah rumah Tuhan. Lalu kenapa kau jadi penyenang orang? Penyenang orang hanya melindungi kepentingannya sendiri, bukan kepentingan gereja. Saat melihat ada yang berbuat jahat dan merugikan kepentingan gereja, mereka mengabaikannya. Mereka suka jadi penyenang orang, tak menyinggung siapapun. Ini artinya tak bertanggung jawab. Orang semacam itu terlalu licik, tak dapat dipercaya. Demi kesombongan dan reputasi dan menjaga nama baik dan status mereka, beberapa orang senang membantu orang lain dan berkorban untuk lainnya apapun taruhannya. Tapi saat harus lindungi kepentingan rumah Tuhan, kebenaran dan keadilan, mereka tak punya niat baik seperti itu. Niat itu lenyap. Saat seharusnya menerapkan kebenaran, mereka tak melakukannya. Apa yang terjadi? Untuk melindungi martabat dan reputasi sendiri, mereka akan membayar harga berapapun dan rela menderita. Namun saat harus melakukan pekerjaan nyata, mereka melindungi hal positif. Melindungi serta membekali umat pilihan Tuhan. Mengapa mereka tak lagi punya kekuatan membayar harga dan menderita? Itu tak masuk akal. Sebenarnya mereka punya watak yang muak akan kebenaran. Mengapa berkata watak mereka muak akan kebenaran? Karena setiap ada hal yang melibatkan bersaksi bagi Tuhan, menerapkan kebenaran, melindungi umat pilihan Tuhan, berperang melawan tipu daya iblis, atau melindungi hal positif, mereka kabur dan bersembunyi dan tak melakukan,
yang sepantasnya mereka lakukan. Saat kau melihat masalah dan tak menghentikan, mempersekutukan, atau berusaha membatasi, juga tak melaporkannya ke atasan, tapi berperan sebagai orang baik, apa itu tanda ketidaksetiaan? Apa orang-orang baik itu setia pada Tuhan? Tidak sedikit pun. Orang semacam itu bukan saja tak setia kepada Tuhan, mereka juga menjadi kaki tangan iblis, pelayan dan pengikutnya. Mereka tak setia dalam tugas dan tanggung jawab. Tapi kepada iblislah mereka setia. Disinilah letak inti masalahnya. Amin. Amin. Firman Tuhan dengan gamblang mengungkap, kita tak menjunjung pekerjaan gereja dengan menjadi penyenang orang. Iya. Firman Tuhan mengungkap orang licik melakukan apa saja untuk melindungi kepentingannya. Untuk menjaga reputasi, mereka terapkan falsafah duniawi tak menyinggung orang. Jika perlu menerapkan kebenaran demi pekerjaan gereja, mereka mundur. Iya. Aku sungguh licik. Saat jadi pemimpin, kulihat para rekanku lebih lama percaya Tuhan dan lebih berpengalaman dariku. Jadi aku merasa harus tahu diri. Jika itu bukan tanggung jawabku, aku tak cemas. Agar mereka tak berpikir aku suka ikut campur, membuat kesan buruk. Demi menjaga hubungan baik, punya pijakan kokoh di antara mereka, aku bersikap licik dan curang, selalu menjadi penyenang orang. Saat melihat ada pemimpin palsu, aku tak segera pecat mereka. Bahkan di lingkup wewenangku, aku tak berani banyak bertanya. Aku takut terlalu berinisiatif akan dianggap melangkahi wewenang. Aku hidup berpedoman saat tahu sesuatu itu salah. Jangan terlalu membicarakannya. Diam itu emas, orang yang banyak bicara, banyak berbuat salah, dan falsafah iblis lainnya. Dalam segala hal aku menjaga hubungan dan citraku di mata rekanku. Aku mengikuti dan mendukung pandangan mereka. Tanpa memikirkan pekerjaan gereja. Aku melihat masalah, tapi tak berani bicara. Aku tahu harus terapkan kebenaran, tapi aku melindungi diri dan ikut arus. Tak hanya licik dan curang, aku juga lelah dengan kebenaran. Kupikir mendiamkan kesalahan itu tindakan cerdas. Dengan ini aku bisa menjaga hubunganku dan rekanku, punya pijakan di tengah pemimpin dan pekerja. Aku tak menduga akan disingkap dan dicopot begitu cepat. Kebenaran bertahta di rumah Tuhan. Jika berpedoman falsafah iblis, kita tak bisa menemukan pijakan di sini. Benar, aku melihat pemimpin tak sesuai tapi tak berani menjunjung prinsip dan mencopotnya tepat waktu. Justru membiarkan mereka terus menunda merugikan pekerjaan gereja. Aku melindungi pemimpin palsu dan menjadi kaki tangan iblis. Aku berbuat jahat dan menentang Tuhan. Saat memikirkan ini, aku menyesal. Jika aku menjunjung prinsip dan memberhentikan dua pemimpin palsu lebih awal, itu tak akan menunda pekerjaan gereja begitu lama. Aku juga merenungkan diri. Kenapa aku selalu merasa lebih banyak berpendapat atau lebih banyak bekerja? Artinya terlalu ikut campur. Dengan membaca firman Tuhan tentang arti tugas, aku sadar pandangan ini sama sekali tak masuk akal. Tuhan berfirman, apakah tugas itu? Tugas itu amanat Tuhan kepada manusia, yaitu bagian dari pekerjaan rumah Tuhan dan tanggung jawab serta kewajiban yang harus dipikul umat pilihannya. Apa tugas itu semacam pekerjaan? Apa ini urusan keluarga pribadi? Bolehkah kau menganggap tugas yang diberikan kepadamu sebagai urusan pribadi? Sama sekali tidak. Jadi bagaimana kau harus melaksanakan tugas? Dengan bertindak sesuai tuntutan, firman, dan standar Tuhan, dan bertindak sesuai prinsip-prinsip kebenaran, bukan sesuai keinginan manusia yang subjektif. Ada yang bilang,
Tugas menjadi urusanku setelah diberikan kepadaku, kan? Tugas itu tanggung jawabku. Dan apa yang dibebankan kepadaku itu urusanku sendiri, kan? Jika aku menganggap tugas sebagai urusanku, itu berarti aku akan melakukannya dengan baik, kan? Akankah aku melakukannya dengan baik jika tak menganggapnya urusanku sendiri? Ucapan-ucapan ini benar atau salah? Salah dan bertentangan dengan kebenaran. Tugas bukanlah urusan pribadi. Itu urusan Tuhan dan bagian dari pekerjaan Tuhan. Kau harus melakukannya sesuai tuntutan Tuhan dengan sikap yang taat kepadanya, sehingga itu memenuhi standar. Jika kau melakukannya sesuai gagasan, imajinasi dan kecenderunganmu, itu tak memenuhi standar. Melakukan tugas sesuka hati berarti tak melakukan tugasmu. Karena ini tak berada dalam lingkup pengelolaan Tuhan, itu bukan pekerjaan rumah Tuhan. Sebaliknya, kau menjalankan urusan sendiri, melakukan tugas sendiri. Jadi ini tak diingat Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan dengan jelas menerangkan definisi tugas. Tugas itu titipan dan amanat Tuhan bagi manusia. Saat menerima tugas, kita menerima tanggung jawab dan kewajiban. Dalam proses menjalankan tugas, kita harus mencari kehendaknya, melakukan tugas sesuai prinsip kebenaran. Hanya dengan ini kita menerapkan sesuai kehendaknya. Benar. Sebagai pemimpin gereja, semua aspek pekerjaan gereja, termasuk pengaturan atau pemindahan staf, menindaklanjuti dan memecahkan masalah dalam pekerjaan, dan mengawasi pekerjaan rekan lain, itu tanggung jawabku dan yang seharusnya kulakukan. Namun, aku memaknai bekerja dengan baik sebagai melangkahi batas. Kupikir menangani pekerjaan dan mengambil tanggung jawab lebih, itu berlebihan, akan menyinggung orang, dan memengaruhi hubunganku dengan rekanku. Tak kuanggap menerapkan kebenaran sebagai hal positif. Justru merasa menerapkan kebenaran akan merugikan kepentinganku. Pikiranku sangat konyol. Dikuasai pandangan salah ini, aku tak bisa bertugas dengan baik dan tak memikirkan kehendak Tuhan. Saat ada pemimpin palsu, aku tak berani angkat bicara, juga tak berani menindaklanjuti pekerjaan yang harusnya kuawasi. Aku menjaga hubungan dengan rekanku dan posisiku. Aku tak melakukan tugasku karena niatku dalam tugas salah. Kupikir menerapkan kebenaran itu melangkahi batas. Ini kujadikan dalih untuk tak bekerja nyata. Aku sangat licik. Jangankan pemimpin, bahkan untuk saudara-saudari biasa, jika melihat antikristus dan pemimpin palsu di gereja, beranikan dirimu menyingkap dan melaporkannya. Inilah menjunjung pekerjaan gereja, tanggung jawab dan kewajiban kita. Iya. Aku juga sadar saat menilai kesesuaian Dena sebagai pengawas. Aku takut jika mengusulkan memberhentikannya, rekanku akan berpikir aku terlalu congkak dan ingin mengganti orang yang kuanggap tak layak tanpa memberi kesempatan bertobat. Dalam hal ini, tak hanya menganut falsafah iblis. Aku juga tak bisa membedakan kecongkakan dengan kepatuhan pada prinsip kebenaran. Kubaca firman Tuhan. Jika setiap kali memiliki ide atau pendapat, kau membabi buta menegaskan itulah yang benar dan yang harus dilakukan, artinya kau sedang bersikap congkak. Jika punya ide atau pendapat yang kau rasa benar, tapi kau sendiri tak sepenuhnya yakin dan mampu memastikannya, dengan mencari dan bersekutu, ini bukanlah bersikap merasa diri benar. Dapat persetujuan dan penerimaan semua orang sebelum bertindak itu masuk akal. Jika kau yakin sesuatu yang kau temukan itu masalah dan membahasnya akan bermanfaat bagi pekerjaan, tapi kau tak berani menaati prinsip, apa sebenarnya masalahnya? Jika kau tahu sesuatu itu masalah, mengapa takut menaati prinsip? Ini masalah yang serius.
dan berkaitan dengan kau mencintai kebenaran dan punya rasa keadilan atau tidak. Kau harus menyuarakan pendapat meski tak tahu apakah pendapatmu itu benar. Jika kau punya pendapat atau ide, kau harus mengatakannya dan mengizinkan orang lain menilainya. Ini akan bermanfaat bagimu dan membantu memecahkan masalahnya. Jika kau berkata dalam hati, "Aku tak terlibat." Jika ucapanku benar, aku takkan mendapat pujian. Dan jika salah, aku akan ditangani. Itu tak sepadan. Itu berarti kau egois dan jahat, kan? Manusia selalu memikirkan kepentingannya, tak mampu menerapkan kebenaran. Itu hal paling sulit tentang manusia. Kalian punya banyak falsafah untuk hidup dan rencana licik dalam diri, kan? Ada banyak falsafah iblis di diri kalian. Kalian telah lama dikuasai semua itu. Wajar jika telah lama mendengar khotbah orang tak paham kebenaran. Jalan masuk mereka ke kenyataan kebenaran lambat dan tingkat pertumbuhan mereka sedikit. Alasannya, karena hal-hal rusak seperti ini menghalangi, mengganggu mereka. Berdasarkan apa manusia hidup saat perlu menerapkan kebenaran? Mereka hidup berdasarkan watak rusak ini, gagasan, imajinasi, falsafah untuk hidup, serta karunia. Jika manusia hidup berdasarkan itu, sulit bagi mereka untuk menghadap Tuhan, karena beban terlalu besar, kuk yang dipikul terlalu berat. Manusia yang hidup berdasarkan ini jauh dari kebenaran. Ini mencegahmu untuk memahami kebenaran dan menerapkannya. Jika kau tak paham kebenaran, imanmu ke Tuhan pasti takkan meningkat, apalagi pengenalanmu akan Tuhan. Ini hal yang sangat menyedihkan dan menakutkan. Amin. Amin. Aku mengerti dari firman-Nya. Jika punya pemikiran atau sudut pandang, tapi tak mencari prinsip kebenaran, tak bersekutu dan mendiskusikannya, langsung memutuskan pemikiranmu benar dan ingin orang lain mematuhi, ini kecongkakan. Jika pandanganmu salah, tak masuk akal, tak sesuai prinsip kebenaran, tapi berpikir kau benar dan tak mendengar pendapat orang lain, ini juga kecongkakan. Namun jika kau mencari kebenaran, lalu memutuskan pandangan dan perbuatanmu sesuai kebenaran, kau juga melindungi pekerjaan gereja. Jika kau bisa junjung prinsip tanpa dibatasi, itu perwujudan rasa keadilan dan kesetiaan pada Tuhan, bukan kecongkakan. Iya. Dan jika kau tak yakin pemikiranmu benar, ada juga prinsip penerapan, yaitu menyatakan pemikiranmu agar semua bisa bersekutu, mengenali dan mencari cara bertindak yang benar. Abigail dan juga Dena bukan pemimpin baru dengan penyimpangan dalam tugas yang pantas dapat kesempatan, bantuan, dan dukungan. Mereka sudah lama jadi pemimpin. Selain itu, mereka berkualitas buruk, tak bekerja nyata, dan tak bisa memecahkan masalah dalam pekerjaan. Orang-orang seperti itu adalah pemimpin palsu. Mengenali pemimpin palsu dan menggantinya tepat waktu berarti menjunjung pekerjaan gereja dan sesuai prinsip. Itu bukan kecongkakan dan bukan tak memberi kesempatan. Iya. Aku melihat jelas ada masalah dengan kedua pemimpin itu. Tapi karena takut dianggap congkak, aku tak berani mempertahankan pandangan. Aku hidup dengan falsafah iblis menyenangkan orang, tak menerapkan kebenaran. Diam tanpa daya saat pekerjaan tertunda, tak berbuat apa-apa. Aku pemimpin, tapi tak melakukan pekerjaanku. Aku sungguh pemimpin palsu. Tuhan jijik dan membenci perbuatanku. Pemecatanku ini kebenaran Tuhan dan penyelamatannya bagiku. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan dan menyesali perbuatanku. Aku berdoa, Tuhan,
Aku dulu berpedoman falsafah iblis. Aku terus mengkhianati kebenaran, tak hidup sesuai kehendak-Mu. Aku ingin bertobat. Bimbing aku dalam menerapkan kebenaran, melindungi pekerjaan gereja. Amin. Tak disangka, begitu sikapku berubah, saudara-saudariku memilihku memimpin lagi dan mendorongku melakukan tugas dengan baik. Aku sangat tersentuh dan bersyukur Tuhan memberiku kesempatan lagi. Syukur kepada Tuhan. Lalu aku mencari jalan penerapan untuk masalahku dan membaca firman Tuhan. Jika kau punya motif dan pandangan orang baik, kau takkan mampu menerapkan kebenaran, mematuhi prinsip dalam segala hal. Kau akan selalu gagal dan jatuh. Jika tak sadar dan tak pernah cari kebenaran, artinya kau tak percaya. Takkan pernah mendapat kebenaran dan hidup. Apa yang harus kau lakukan? Saat menghadapi itu, kau harus berseru dalam doa, memohon keselamatan, memohon agar Tuhan memberi lebih banyak iman dan kekuatan, agar kau mampu menaati prinsip, melakukan yang seharusnya, bertindak sesuai prinsip, berdiri teguh melindungi kepentingan rumah Tuhan, dan mencegah pekerjaannya dari kerugian. Jika mampu meninggalkan kepentingan sendiri, reputasi, dan pendirian tentang orang baik, jika kau melakukan yang seharusnya dengan hati jujur dan utuh, kau akan mengalahkan iblis, akan mendapat aspek kebenaran ini. Jika kau selalu hidup berdasar falsafah iblis, mempertahankan hubungan dengan orang lain, tak pernah menerapkan kebenaran, tak berani patuhi prinsip, mampukah kau menerapkan kebenaran di hal lain? Kau takkan punya iman, tak ada kekuatan. Jika kau tak mampu mencari atau menerima kebenaran, apa keyakinan seperti itu akan memungkinkanmu memperoleh kebenaran? Tidak. Jika tak mampu mendapat kebenaran, dapatkah kau diselamatkan? Tidak. Jika selalu hidup berdasar falsafah iblis, tak punya kenyataan kebenaran, kau takkan pernah dapat diselamatkan. Seharusnya kau paham, memperoleh kebenaran itu syarat wajib untuk mendapat keselamatan. Jadi bagaimana caranya dapat memperoleh kebenaran? Jika mampu menerapkan kebenaran, jika mampu hidup berdasar kebenaran, dan kebenaran jadi dasar hidupmu, maka kau akan dapat kebenaran dan punya hidup, maka kau akan menjadi salah satu yang diselamatkan. Amin. Dari firman-Nya aku paham, dengan menjadi penyenang orang, menjaga hubungan, dan tak berani menjunjung prinsip kebenaran, esensinya untuk melindungi kepentingan pribadi dengan mengorbankan kepentingan gereja. Ini pelanggaran dan pengkhianatan terhadap Tuhan. Jika tak bertobat mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah, aku pasti disingkirkan Tuhan. Iya. Lalu, aku juga menemukan jalan penerapan. Saat ada masalah dan ingin melindungi kepentingan diri, berdoalah dan andalkan Tuhan. Mohon Tuhan agar memberi kekuatan, meninggalkan daging, menjunjung prinsip kebenaran, dan fokus ke kepentingan gereja. Amin. Amin. Saat menerapkan cara ini dengan pencerahan Roh Kudus, kita lebih paham kebenaran. Tekad kita menerapkan kebenaran tumbuh, dan watak rusak tak bisa mengekang kita, jadi kita bisa hidup lebih bebas. Iya. Aku memutuskan, mulai sekarang takkan lagi menjaga hubungan dengan orang lain dalam tugas. Soal prinsip, aku harus menerapkan kebenaran untuk melindungi pekerjaan gereja. Amin. Tak lama ku dapati hasil penyiraman di gereja yang diawasi Roberta buruk dan jumlah kehadiran di pertemuan petobat baru tak teratur. Aku tahu, Roberta tak bekerja nyata. Dia jarang memecahkan masalah petobat baru. Juga jarang menindaklanjuti dan mempelajari pekerjaan staf penyiraman. Ada juga staf penyiraman dengan kemanusiaan buruk yang terbiasa asal-asalan, bermuslihat dan licik. Dia tak segera memecat mereka. Aku tahu betul, Roberta tak bisa lagi jadi pengawas.
Namun kupikir, Roberta dulu rekanku. Jika tahu aku menyelidikinya, ingin memecatnya, apa pendapatnya tentangku? Dia akan berpikir, tindakanku kejam? Aku sadar aku ingin menjaga hubungan dengan orang lagi. Aku berdoa kepada Tuhan, meminta diberi kekuatan agar bisa menjunjung prinsip kebenaran dan melindungi pekerjaan gereja. Amin. Bagus. Lalu ku beritahu rekanku tentang niatku mencopot Roberta. Jenny bilang, Roberta sudah lama mengawasi penyiraman dan berpengalaman. Jika diberhentikan, akan sulit menemukan pengganti yang cocok. Namun kali ini kupertahankan pendapatku dan tak berkompromi. Di saat yang sama, kulaporkan masalah ini ke pemimpin tingkat atas. Usai persekutuan dan analisis, mereka mencopot Roberta dari posisinya. Syukur kepada Tuhan. Melalui pengalamanku, aku sadar orang yang berpedoman falsafah iblis hanya akan tercela dan kejam. Mereka tak hanya merugikan gereja, tapi membuat Tuhan jijik dan membenci mereka. Menerapkan kebenaran dan firman Tuhan bisa memberi kebebasan dan pelepasan spiritual sejati. Syukur Amin. kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.